Terima kasih adik Sana masih bersama kami di Berita Bengkulu. Untuk adik Sana yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Akibat diterjang hujan disertai angin kencang, 2 warga Kota Bengkulu tewas tertimpa pohon tumbang. Dilalap si jago merah, 2 rumah di Kelurahan Kebun Keling, Kota Bengkulu, ludes terbakar dan merenggut 1 korban jiwa. Suarakan 3 tuntutan ratusan warga 5 desa di Bengkulu Utara, penduduk kantor PT Agrisinal. Ratusan warga 5 desa penyangga PT Agrisinal di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali berunjuk rasa di depan kantor perusahaan tersebut. Ada 3 tuntutan yang mereka suarakan, di antaranya meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menyerahkan 77 hektar lahan untuk relokasi permukiman warga yang saat ini sudah tidak layak huni lantaran terdampak abrasi. Kuasa hukum warga 5 desa penyangga, Bu Hori, mengatakan sudah seharusnya perusahaan merealisasikan apa yang menjadi tuntutan warga. Saya minta sebagai kuasa hukum daripada Forum Masyarakat Bumi Pekal, ini ditindaklanjuti. Jangan didengar, didiam, ditunggu, tidak ada berita gitu. Dan hukum ini harus ditegakkan gitu. Apa statement saya tadi saya kirimkan melalui WA dari media, itulah yang dituangkan pada media cetak maupun elektronik. Unjuk rasa yang berlangsung hampir selama 2 jam ini sempat dimediasi oleh polisi, namun tidak membuahkan hasil. Mediasi berlangsung alot karena pimpinan perusahaan sedang tidak berada di tempat. Akan langsung oleh penasihat hukum Pak Bu Hori dan rekan-rekan dari 5 desa penyangga. Intinya kami menampung aspirasi itu dan akan segera kami sampaikan kepada pimpinan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya unjuk rasa serupa akan kembali mereka gelar jika 3 tuntutan yang mereka suarakan ini tidak dipenuhi perusahaan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam 5 organisasi profesi kesehatan Bengkulu, Senin pagi menggelar aksi damai dengan membagikan sejumlah bunga kepada pengendara di Simpang 5 Kota Bengkulu dan membentangkan spanduk. Aksi damai yang digelar ini sebagai bentuk penolakan mereka atas rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Mereka menganggap rancangan Undang-Undang Kesehatan ini sama sekali tak melibatkan organisasi profesi kesehatan dan tiba-tiba saja akan segera disahkan. Selain itu, RUU Kesehatan ini dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan juga keselamatan pasien, dikarenakan aturan yang sudah berjalan baik justru dihapuskan. Jika diberlakukan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini, membuat tenaga kesehatan dokter spesialis tidak lagi dinaungi kekuatan hukum dan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Kami 5 organisasi profesi dalam hal ini IBI, IDI, PPNI, IAI, dan PDGI ini melakukan, tadi sudah kita ikuti bersama konferensi pers, bahwa pernyataan sikap untuk menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Di kegiatan ini kita melakukan aksi damai. Kegiatan ini dilakukan serentak di Indonesia. Kita di Provinsi Bengkulu melaksanakannya konferensi pers di Hotel Nasport. Kemudian kita kegiatan membagi bunga sebagai aksi damai kepada masyarakat, menunjukkan bahwa kita OP ini memang untuk masyarakat, ya,
masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan kita di dalam pelayanan kesehatan. Aksi damai yang dilakukan tenaga kesehatan ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Mereka mengancam jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat hingga menjelang Pilpres mendatang, mereka akan menggelar mogok kerja secara massal. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tentara dari Kodim 0409 Rejang Lebong menemukan sebuah tas mencurigakan yang diduga berisi 18 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu di dapur rumah warga Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupur Rejang. Dandim 0409 Letkol Infantri M. Renaldi mengatakan, tas tersebut awalnya ditemukan Joko, pemilik rumah yang saat itu mendapati dapurnya berantakan. Saat menelusuri, ia menemukan satu tas mencurigakan dan langsung melaporkannya ke Babin Kamtibmas desa setempat. Tas tersebut diduga kuat milik dua penghuni bedengan di sekitar lokasi yang kabur dari sergapan Tim Pemberantasan Narkotika BNNP Bengkulu pada malam harinya. Siang ini di wilayah di Selupur Rejang, tadi malam ada penggerbekan dari pihak BNN dan pihak Polres terkait peredaran narkoba, dan tadi ada laporan dari masyarakat terkait adanya barang bukti yang dicurigai sebagai narkoba. Kita cek, kebetulan Babinsa ada di lokasi dan ditemukan beberapa barang bukti dan nantinya akan kami serahkan ke pihak kepolisian. Itu saja yang kami informasikan. Terima kasih. Untuk tersangkanya sendiri siapa? Masih kita kejar. Masih kejar. BB berapa paket nih, Mas? Yang ada sekarang 18 paket. 18. Dinilaikan rupiah berapa? Kurang lebih sekitar 5 juta. Asal barang dari mana informasi terakhir? Dari Palacuru. Selain 18 paket sedang kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, di dalam tas tersebut juga terdapat 1 unit timbangan digital, 2 pipet takar, dan 80 plastik klip bening. Saat ini tas berwarna hitam beserta isinya telah diserahkan ke BNNP Bengkulu guna penyelidikan lebih lanjut. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Unit Reskrim Polsek Kampung Melayu akhirnya menangkap pencuri 1 unit sepeda dan helm milik Suryawati, warga Lestari Raya, Kelurahan Kandang pada 2 Mei lalu. WJ yang merupakan warga asal Kelurahan Penantian, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap di kawasan Pasar Panorama sesaat akan menjual barang hasil curian. Kapolsek Kampung Melayu, AKP Rahmat mengatakan, sebelumnya pelaku juga pernah ditangkap karena membobol warung di Simpang Kandis, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Pasar Panorama pada saat akan menjual barang hasil curiannya, kemudian berhasil kita amankan bersama anggota di lapangan. Untuk tersangka WI ini merupakan residivis dengan kasus pencurian yang pada saat itu melakukan pencurian di Simpang Kandis, Kelurahan Sumberjaya, itu membongkar salah satu warung yang ada di Simpang Kandis. Namun pada saat itu antara korban dan pelaku berdamai, dan sekarang melakukan lagi pencurian di salah satu warga yang bernama Suryawati dengan alamat Lestari Raya, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kandang Melayu. Hingga kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Kampung Melayu dan terancam akan dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.